Do you know when it called love, when two become one, and I felt like a boom in your arms I called home. Do you know when it called love, when two become one, and I felt like a boom in your arms I called home. It feels like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise when I drown into your eyes. Like it feels like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise when I drown into your eyes. Like a paradise. Oke, kita lanjut perjalanan menuju Lembang dari Dumuk Barito. Sekarang jam 9 malam. Kita lihat suasana perjalanan masih cukup ramai. Semoga tidak macet sih, karena ini musim liburan sebentar lagi. Harapannya jalannya bisa lancar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang lagi melewati Ormas Setiabudi sebentar lagi. Habis itu kita langsung daerah Jalan Setiabudinya dan perempatan Enhai nanti. Semoga kita bisa dapat menjadi oleh ini motor Supra GTR-nya. Sini tinggal 2 baru lagi. Berdasarkan dari pengalaman teman-teman GTR di forum, informasinya sih 1 liter bisa 50 kilo atau bahkan sampai 60-70 kilo, tergantung dari medan yang ditempuh. Karena ini jalanan aspal, bukan jalan yang gunungan, jadi harusnya sih lancar. Ini perempatan Enhai Bandung. Orang-orang kalau kesini pasti cari Surabi, karena daerah sini dari dulu zaman tahun 90-an atau 2000-an kali ya, 2000-an awal udah terkenal dengan Surabi Enhai. Dan ya kita lihat aja lah seperti apa nanti ininya. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم ini trek lurus yang panjang dari lampu merah yang high sampai kepada belokan pertama ke kanan. Jadi kalau misalnya baru itu kalau mau ke Lembang dia akan menuju ke pertama ke kanan, dan biasanya buat para riders atau orang-orang yang sanmori trek ini cukup favorit karena apa ya? Karena rutenya itu sebenarnya kalau kondisi kendaraannya prima dan banyak oke, kemudian kosong, enak buat sanmori atau touring. Cuman ya mesti kondisi prima ya, baik badan maupun juga kendaraannya, karena kalau misalkan nggak fit ya namanya touring pasti nggak tenang juga bawa motornya. Ini beberapa kendaraan masih padat, dan biasanya beberapa rekan juga di Bandung yang memang rumahnya di Setiabudi atas Lembang. Ini mesti waspada ya, ya belokannya karena ini jalurnya lumayan letter S, jadi baru sama saat ini di area ini di Lembang itu merupakan salah satu jalur favorit yang memang selalu dijadikan tempat atau ajang untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman, keluarga maupun masing-masing. Dan bagusnya adalah Jalan Lembang ini sekarang aspalnya cukup baik, karena mungkin ini jalan provinsi kali ya maksudnya. Karena biasa kalau jalan provinsi itu cukup bagus, dirawat. Beda halnya dengan jalan-jalan dalam kota, karena kalau jalan-jalan dalam kota itu biasanya memang jalannya itu umumnya orang-orang yang tinggal di pegunungan itu dalam hal ini misalnya Lembang ataupun Subang ataupun sekitarnya, yang selama ini saya perhatikan bahwa motor-motornya itu wow banget lah. Kebanyakan sih udah di bawah up kayaknya dari standarnya, soalnya kalau ngeliat dari larinya itu kenceng banget dan kadang susah dikejar. Jadi kalau menemukan berpapasan dengan motor-motor yang memang ke arah gunung itu hampir umumnya udah di bore up sih biasanya, buat menambah performa, terus juga menaikkan juga akselerasi, sehingga juga pada saat dipakai trek-trek nanjak lurus ini motornya masih mumpuni dan bisa diandalkan gitu. Jadi kalau misalkan kayak motor standar yang umumnya
namanya juga standar, bukan jalan yang standar, bukan jalan yang memang apa namanya jalan touring. Jadi jangan heran kalau ketemu ke daerah Bandung yang ke Lembang, biasa kalau ketemu motor-motor itu motor-motor yang udah kenceng-kenceng. Tentunya si GTR ini untuk standar ya bisa dibilang oke lah dibandingkan dengan Supra 125X yang pernah saya pakai dulu untuk bolak-balik Bandung Lembang. Rasanya sih nggak bisa ngebut ya, maksudnya nyantai. Tapi kalau pakai GTR ini akselerasinya oke dan kita bisa manuver kalau misalkan di track-track pegunungan kayak gini, karena dia jalannya juga cukup menantang dan perlu tenaga motor yang cukup gede juga. Dan itu tikungan lagi, dan ini juga tikungan yang cukup tajam, jadi harus fokus dan kendaraan prima. Waktu tempuhnya umumnya sih dulu saya itu kalau pakai motor Supra X 125 dari posisi daerah Ciputra menuju Cikole itu kurang lebih itu 1 jam seperempat atau paling cepat bahkan 1 jam. Tapi pada saat beralih menggunakan Supra GTR ini jarak tercepat adalah saat ini sampai dengan hari ini waktu itu saya tempuh sekitar 30 menit. Harusnya sih bisa lebih. Ada sebagai bapak yang bukan pembalap, jika bawanya nyantai aja, nggak perlu berasa berusuh, yang penting menikmati perjalanan. Ada kenceng-kenceng gitu. Itu ada pembalap-pembalap semua bawa motornya. Enaknya sih kalau kesini tuh jalurnya itu harusnya tuh motornya ada dia pakai bilen, karena kalau lampu biasa motor-motor zaman sekarang masih bicara pencahayaan kelihatannya kayak terang, padahal stereonya di jalanan juga nggak terang-terang banget gitu, bahkan cenderung gelap. Jadi mesti apa namanya hati-hati dan mesti mengenal lu si track-tracknya sebelah mana, jalur-jalur yang jadi kalau udah kalau jalurnya lebih enak buat akselerasi. Tapi kalau misalnya jalur aja motor Aerox kayak gitu lagi borak kayaknya, karena kalau dari borak sih ya juga sebetulnya, cuma karena lagi borak jadi kencang sekali. Untuk saya yang nggak pernah ngebut, lihat motor-motor gitu kadang-kadang pengen juga, tapi ya alhamdulillah bapak di semaksimal. Sekarang kita nyampe daerah Betrik, namanya kalau misalnya orang Lembang bilang ini namanya Betrik. Pikir apa Betrik, ternyata ini ada tempat sebelah kiri namanya Betrik, jadi orang lebih tahu tuh ini daerah Betrik, padahal sebenarnya perempatan koordinasi yang sambungan dari jalan Korea Masuri dengan Lembang, temuannya di situ tadi di lampu merah. Sekarang depan kita langsung ke motor. Plat dari Cirebon, kayaknya lagi liburan ke Bandung nih. Udah agak lama kita dulu. Sebentar lagi kita nyampe Agung Lembang, dan sekarang bisa lihat ya bahwa Lembang itu bukan
kampung tapi udah kayak kota di atas perbukitan, jadi cukup ramai dan sekarang udah mulai banyak mesin-mesin gede yang banyak ditemui di kota-kota besar, sehingga sebetulnya secara apa namanya kelengkapan dari kota tuh nggak jauh sekarang tuh antara kota, desa maupun kampung gitu. Kurang lebih sama, bahkan cenderung seimbang. Paling yang membedakan cuma gedung-gedung itu yang memang nggak ada di Lembang. Tapi walau alam ya, beberapa tahun ke depan mungkin bisa jadi ada gedung-gedung. Semoga saya sih tidak, karena ya tetap mesti diperhatikan gitu loh. Ini kan kawasan Bandung Utara. Ya, kita tahu sekarang bahwa kalau Bandung hujan itu ternyata sudah sangat parah. Kalau hujan bisa banjir di tengah kota. Kenapa? Karena ya air dari gunung turun ke bawah. Ini bisa dilihat sama teman-teman semua bahwa ternyata Lembang itu di malam hari-hari libur itu cukup ramai dan menjadi salah satu favorit wisata buat orang-orang luar kota untuk sekedar berlibur maupun mencari suasana di tengah penatnya pekerjaan, dan tentunya juga udara dingin menjadi salah satu faktor pilihan di tengah para masyarakat sekitaran Jawa Barat atau DKI Jakarta, karena dari akses jalan sudah ada tol lewat Bandung dan tinggal belok kiri. Kalau dari Pasir bisa langsung tembus ke Lembang dan relatif bisa dijangkau dalam waktu sekarang 3 jam dari Jakarta sampai di Lembang. Lalu kalau ada yang memilih lewat Subang, Purwakarta juga bisa tembus ke Pemprov dan Lembang. Jadi banyak opsi. Di Cirebon juga bisa lewat Subang juga. Ini juga nih motornya masih kan nih. Jadi kontrakan. Nanti kita juga akan coba mobil ini sesuka dokter ini nyaman. Setelah kemarin kita coba ganti karena bawaannya itu nggak nyaman untuk saya yang tingginya rata-rata orang Indonesia, agak berasa mungkin setelah diganti ya ada amat. Dari ketiban juga lebih nyaman sedikit dan belum maksimal, tapi ya kita maksimal. Ini nanti ada hitungan karena ini cukup tajam juga. Kalau bukan kalau keluar ini sudah coba masuk ke sini, karena cukup tajam tikungannya, dan kalau kesini harapannya sih baik sebatas itu motor ya, karena kalau pakai ban standar bawaan dari pabrikan motor biasanya tuh bannya kurang bagus dan umumnya tuh licin. Ya kemarin juga si GTR ini pas pakai ban standar dari pabrikannya IRC, pas tikungan situ tuh agak licin dan sempat mau apa ya, sempat menjatuh. Tapi ya semoga tidak terjadilah pada teman-teman yang memang mencoba menikung di daerah situ, karena itu cukup enak treknya buat para pecinta motor, karena pasti pada suka untuk tikung-tikungan seperti itu ya. Dan mendukung sekali si Lembang ini. Sekarang udah aspalnya juga bisa dilihat dari tadi kan, so far mulus-mulus saja. Ini karena di jalan provinsi, jadi enak sekali bawa di tengah malam ataupun misalkan pagi hari untuk touring. Tapi kalau lagi jam-jam siang biasanya udah mulai pada terlihat. Nah sekarang kita udah
kawasan Lembang. Di sini udah ada Kartikasari itu sebelah kiri tadi kalau dilihat. Ini Cibogo, dan dari Cibogo ini juga treknya masih cukup bagus, jalannya aspalnya juga oke. Kayaknya sini tembus sampai Subang ya. Ini saya belum pernah nyoba, nanti kita coba satu saat. Ini awal-awal juga belajar motor dengan motor, dan semoga saja bisa bagus vlognya dan bisa memberikan informasi yang cukup baik buat para penyimak yang memerlukan informasi terkait dengan jalanan di sekitaran Bandung. Dan umumnya sih di Bandung. Kalau di ini kadang-kadang mau ngasih jalan ya. Kadang-kadang di jalan tuh kita udah hati-hati, tapi ada aja orang yang jalannya merasa pasang penteng pakai mobil gitu, membahayakan para pengendara di sekitarnya. Lebih legowo dan lebih tanjakan di jalan. Ini tanjakan di daerah Nyampai, sebentar lagi tanjakan Kuningan. Jadi kalau misalkan enaknya sih dari atas tuh ada awakan dan langsung gaspol biar enak saat tanjakannya tidak tenaga yang besar. Lagi cukup panjang. Beginilah jalur dari Bandung ke Lembang di malam hari. Ternyata cukup enak dan bisa teman-teman coba sendiri in case nanti ada kesempatan pergi ke arah Lembang. Enaknya sih kalau mau touring memang ternyata jalur ini lebih recommended semalam karena apa namanya trafficnya juga nggak terlalu padat, terus juga udaranya dingin, sama karena juga biasa mungkin agak lengang dibandingkan siang hari yang cenderung lebih padat. Dan ini ada trek yang sangat indah kalau misalkan dilihat di pagi hari ataupun sore hari, karena sebelah situ udah kayak gunungan luas kelihatan, tanah kosong dan banyak apa ya, pemandangan yang indah sih dan cukup asik. Tinggal waktunya kita punya kasih pagi hari misalkan sore. Jadi kita udah nyampe di kawasan Pasar Ahad, dimana ini adalah salah satu kawasan sebelum Gunung Tangkuban Perahu yang rame. Dan biasa sih setelah dari sini biasanya ada Cikole, habis Cikole ntar ada apa namanya tuh Grafika, setelah Grafika terus ada Tangkuban Perahu. Dan biasa kalau dari situ udah agak sepi sih, terlalu rame karena udah nggak ada lagi orang yang jualan. Dan kalau mau teman-teman istirahat dan ngopi-ngopi ya bisa di Pasar Ahad tadi. Karena kalau misalkan kelewatan Pasar Ahad dan mau ke arah Subang mungkin akan jarang lagi, karena sekarang udah dibongkar kan warung-warung pinggir jalan, jadi nggak bisa kayak dulu rame. Sekarang sih lebih agak sepi ya. Ini kita bentar sampai Cikole dan bukannya sampai Cikole karena memang kita mau pulang dulu. Jadi kita sambung pada next episode jalan menuju Bandung lagi alternatif dari Lembang ke Bandung. Ya, bisa menempuh cuma waktu 20 menit atau maksimal setengah jam lewat Cikole. Jadi itu yang mau disampaikan. Ini saya mau
rumah dulu, dan nanti kita akan liputan lagi di vlog berikutnya, karena ini juga perdana, inilah vlog perdana teman-teman, karena saya memakai DJI Osmo dan baru punya bracket dudukan untuk dipasang di atas motor dan custom. Nanti kita besok lihat seperti apa dudukannya, supaya jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin mau apa namanya itu, coba jadi vlogger di motor. Oke, terima kasih.